Nah, jadi kadang orang berpikir oh ayam goreng tapi digoreng. Selama itu digoreng di rumah it's fine karena kita tahu minyaknya minyak bagus. Ayamnya kita olah sendiri, bumbunya kita buat dari rempah-rempah yang kita ulek sendiri. Nggak ada masalah dengan ayam goreng. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Dan sore hari ini kita kembali bersama Chef Lisa Namuri. Sudah pada kenal dong dengan Chef Lisa Namuri dengan kudapannya dan makanan yang enak-enak dan alami dan sehat. Apa kabar Chef? Alhamdulillah baik. Baik, kita sore ini mau masak apa nih? Kita sekarang mau bikin menu, salah satu menu buat busui atau ibu hamil juga bagus. Ini tahu daging tapi pakai daun kelor. Wow, itu kan bikin ASI juga makin jadi lancar ya. Daun kelornya ternyata aman ya? Oh aman. Dan daun kelor ini dari zaman Rasulullah itu kan moringa ya kalau disebutnya, itu jadi 1400 tahun yang lalu kambing-kambing itu disuruh makan daun kelor supaya susunya banyak. Wah, Masya Allah, ternyata ini ada sejarahnya ya. Kenapa daun kelor? Dan kalau di bagus? India emang suka dibikin jadi kari. Oh oke, oh ini pakai ini Iya. jadi kari ya. Oke, kita coba nih. Ya. Oke, kita ngapain dulu nih? Ini pertama atau mungkin Alia ini aja, ngancurin tahunya dulu. Nah, boleh pakai apa? Pakai garpu aja yang gampang. Hancur aja asal Iya. ya. Ini kita Ini pakai 5 tahu apa tahu biasanya? cukup. Tahu putih biasa? Iya. Oh. Oke, meanwhile saya bakal Tahu putih ini banyak gizinya ya Mams, untuk ibu hamil, ibu menyusui, postpartum. Pokoknya tahu, tempe itu makanan sehat yang murah ya, terjangkau. Nanti ini kita numis apa di apa ini? Kita tumis. Nanti kita campur sama dagingnya. Oke. Ya, untuk bombaynya boleh diiris tipis gini aja. Kalau misalnya males dicincang halus ya. Tipis ya. Nah karena ini baunya udah masukin 3 ceker di sini. Jadi 3 aja cukup ya untuk bikin kaldu ya? Cukup. Mau lebih juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian digeprekin bawang putih 3. Kemudian let's just, aduh air matanya ngalir loh. Nggak apa-apa, lepaskan. Keluarkan sih. Let's just the magic begin ya. Ini biarin aja diemin. Oh iya. Terus, aku mau nanya dong Lis, kalau misalnya untuk ibu hamil ya kebutuhan kalorinya tuh berapa sih sesungguhnya? nah, kalau hitung-hitungan kalori itu juga aku tuh nggak terlalu ini. Yang penting dia Atau yang penting dia sehari makan apa aja nih? dia nggak boleh lapar. Nah, itu lebih penting kandungannya. Apa aja tuh? Iya, karena susah juga ya kalau kita pakai kalori gitu Al, karena susah yang ngitungnya timbang-timbang ya? Enggak, kondisi ibu hamil tuh berbeda-beda. Ada yang nggak bisa makan, ada yang apa. Nah, yang harus kita pastikan adalah sebenarnya ininya apa namanya, kandungannya, terutama jadi, kalsium. apa aja? Oke. Makanan seimbang tuh yang seperti apa nih yang bisa ibu hamil tuh jaga ya asupannya? Kan kalau kemarin tuh udah ngobrol ya sama Harus seimbang dong, protein hewani, nabati, karbohidratnya gitu ya. Dan kalau menurutku harus dari sumber-sumber yang terbaik karena dia lagi bikin manusia baru kan di dalam perutnya. Jadi memang kebutuhan kalorinya tuh sangat besar, tapi bukan juga ingredientsnya yang abal-abal, ngerti nggak Al? Kadang makan banyak tapi makan instan yang ada sampah semua gitu. Nah kira-kira nih ibu hamil kan biasanya suka merasa makan sendirian ya, makan sehat. Kalau untuk makan yang semua nih seluruh keluarga bisa makan bersama gitu untuk mendukung ibu hamil makan makanan sehat. yang dibuat di rumah. Nah, jadi kadang orang berpikir oh ayam goreng tapi digoreng. Selama itu digoreng di rumah it's fine karena kita tahu minyaknya minyak bagus. Ayamnya kita olah sendiri, bumbunya kita buat dari rempah-rempah yang kita ulek sendiri. Nggak ada masalah dengan ayam goreng. boleh gitu. Minyak yang bagus tuh minyak apa? Kalau aku untuk high heat pakainya minyak kelapa. Karena itu yang paling terjangkau. Sebenarnya ada juga yang seperti ini. Enggak, kalau tumis-tumis itu medium heat. Heat. High heat itu yang deep fry. Deep fried goreng ya. Betul, karena kadang kita juga kalau punya anak kecil nggak bisa menghindari itu kan. Mereka anak-anak senang suka banget banget, ayam goreng apa. Terus kayak chicken nugget itu nggak ada masalah menurutku. Kita bisa bikin chicken nugget sendiri kok. Betul. Ya. Yang sudah diisi dengan sayur-sayuran ya. Benar. Kita kan. sembunyiin Kita aja. Kan
Penasaran kan untuk bikin chicken nugget yang sudah disisipin sayuran sehat? Nanti ya kita bikin lagi untuk si balita-balita itu lahap makannya. Nah, kalau untuk tadi yang apa low heat itu berarti pakai apa minyaknya? Boleh pakai olive oil. Olive oil boleh ya? Itu kan boleh. olive oil itu kan ada 3 ya. Biasanya ada apa? Ada virgin olive oil, ada extra virgin olive oil, ada olive oil. Itu bedanya apa kalau boleh tahu? Kalau extra virgin kayaknya lebih baik untuk salad ya. Ini tadi bawang bombaynya udah ditumis. Oke. Aku masukin. Kalau untuk yang medium heat gini apa enaknya? Pakai olive oil biasa aja berarti? Boleh pakai Boleh, ya. oil biasa. Berarti kalau extra virgin olive oil itu bagus untuk salad? Untuk salad gitu. Harumnya udah kecium ya. Kecium. Kenapa? Karena dari bawang bombay. Jadi kalau kita lagi ngegoreng bawang bombay, itu baunya kayak, mohon maaf, mie instan. Kayak micin. Micin ya. Dan kita punya banyak MSG alami, penguat rasa alami itu seperti jamur, kulit udang, itu kan langsung keluar banget rasanya. Apalagi tuh jamur, kulit udang, apalagi bombay, bawang merah, terus apa lagi ya. MSG Karena alami. kan biasanya kita nggak bisa lepas ya dari si rasa-rasa Iya, yang Loh, pengennya itu adalah dimasukin salah MSG. satu anugerah Allah, umami disebutnya, rasa yang gurih. Dan kalau kita makan semua rasa tuh maunya terpenuhi, Al. Kalau enggak kita sebagai manusia yang mempunyai hawa nafsu nggak terpuaskan hawa nafsunya gitu. Jadi maunya semua rasa ada pahit sedikit, ada manis sedikit, ada asin sedikit. Berarti gitu. Moms di rumah bukannya menghindari MSG tapi diganti dengan MSG yang alami. Betul. Ya, karena kalau MSG yang buatan Moms hindari dulu kalau ibu hamil agar perineum tetap utuh biar cantik. Terus tulang-tulang tuh direbus-rebus deh kalau ada tulang. Kemarin habis. Tulang apa aja? Bisa Iya. apa aja? Tulang ayam. Ayam, tapi kalau domba saya pernah coba terlalu kuat ya hasilnya. Kuat apanya? Aromanya. Oh. Jadi kalau yang nggak kuat aroma domba atau kambing kayaknya agak susah. Nah kita campur aja. Ini daging giling ya? Iya, takarannya teman-teman lagi-lagi suka-suka mau dagingnya Pakai lebih cinta ya banyak. berarti takarannya ya. Gitu. Boleh Bu Alia dicampur lagi. Ini kalau mau dikasih ditambah dengan garlic powder boleh ya. Perasanya. Atau kalau pakai bawang putih geprek juga boleh ya? Boleh diparut, Dicincang halus diparut. ya? Diparut. Atau onion powder gitu. Nah, kalau bawang putih geprek diparut, siap-siap berlinang-linang ya Momsnya di rumah. Ini buat ibu hamil yang defisiensi zat besi bisa ya untuk dagingnya ditambahin banyak. Ya, betul. Atau mau diganti ati juga boleh. Oh, ati boleh. Boleh dicincang. Jadi aku juga anak bayi itu kadang begitu dia udah sadar rasa udah pada nggak mau makan hati. Padahal hati itu zat besinya tinggi banget. Terus kita masukin, biasanya suka hati masih beku tuh Al. Aku parut. Ingat gak sih waktu dulu hamil Ali ya? Kalau misalnya menghindari defisiensi zat besi, apa aja sih yang dimakan? Aku tuh jus beef itu cepet banget. Selain Nah, itu apa daging pilihannya? dong bikin steak sendiri di rumah. Nah, karena ibu-ibu hamil kan rentan ya dengan defisiensi zat besi ya. Nah, terus kita tambahkan ini pas apa? telurnya tinggal satu ya. Makanan yang sangat komplit, telur. Telur apa kandungannya? Ini udah semuanya, omeganya ada, omega 3-nya ada, mineral-mineralnya ada. Jadi teman-teman kalau misalnya anak lagi susah makan, kalau maunya telur nggak apa-apa, bener deh. Telur itu satu makanan penting untuk mencegah anak stunting, gitu. Dan terutama di Indonesia ini kan anak stunting cukup tinggi. Jadi Moms, kalau untuk yang menghindari defisiensi zat besi, jangan pas udah hamil besar baru ngejar ya defisiensi zat besinya. Tapi sejak awal kehamilan 3 bulan sebelumnya sudah disiapkan. Tapi kalau memang setelah itu memang masih defisiensi zat besi, nggak apa-apa juga kita kejar. Kejarnya dengan asupan-asupan gizi yang kaya akan zat besi. Salah satunya ini makanan tadi apa ini? Daging Chef? merah, Daging, tahu. Nah, ini dia. Oh, ini dicampur langsung nggak apa-apa? Kita campur langsung. Oh, oke. Di sini daun kelor atau moringa leaves ya moringa. teman-teman. Moringa leaves ini Ini juga. rasanya apa ya jadinya? Jadi kari-kari gitu nggak? enggak, dia rasanya tuh plain sebenarnya Oh, oke. moringa ini.
hampir sama plain ya, lebih plain Plain ya? daripada bayam, tapi dia Ini nanti kayak perkedel gitu nggak sih? Pan? Iya. tapi jadi kayak bola-bola karena kita nggak goreng, Tapi apa? Oh, kita masukin rebus aja ya. langsung. Kayak bakso gitu jadi. Iya betul. Gitu. Kadang kan orang bosen cuman di Bosen, sayur ya. bening aja Betul. gitu ya. Jangan lupa kasih garam sama gula ya. Kalau saya sukanya pakainya brown sugar teman-teman, Oke. lebih alami, Alami. terus dia juga lebih sedap. Apa bedanya sama gula putih biasa kalau boleh tahu? Oh, gula putih biasa. Kan udah. banyak sekarang udah mulai menghindari ya gula putih biasa ya diganti brown terlalu sugar. kompleks, Oh, oke. banyak. Kemudian ada gula. apanya bedanya dengan Duh, brown sugar? aku nggak hapal dengan kandungannya, Cuman lebih tapi yang sehat jelas brown sugar betul, ya? lebih mudah dicerna tubuh. Oke. Dan gula putih itu bahkan sekarang sudah banyak disalahkan Mhm. atas cancer, Jadi gangguan udah mulai hormon. banyak dihindari ya Betul, sekarang. gitu. Oke, sekarang udah bisa kita bentuk. Mhm. Kita habis ini bentuk bola-bola daging. Daging tahu. Ini anak-anak kecil juga suka kayaknya ya. Iya, Kalau apa? Ali itu doyan. Dan teman-teman ininya apa namanya? Biasanya aku pakai tangan, kita pakai tangan aja ya. Biar ringkes ya. Apa namanya, daging ini buat imun tubuh. Jadi kemarin moringa ini kalau teman-teman sadar waktu pandemik itu banyak dicari karena dia sangat meningkatkan Imun tubuh. imun tubuh. Dibikin bubuk ya, pada minum bubuk kapsul. Iya, moringa pada ya. minum bubuk. Padahal di sayur gini pasti Lebih bagus ya sebelum Iya, diolah. jadi teman-teman, saya nggak bilang suplemen itu nggak penting, tapi Kalau yang ada alami kenapa kalau perlu- ada harus yang alami suplemen kenapa ya? harus pakai yang ini? Karena tetap aja mereka mengalami proses pabrik ya. Jadi lucu, ada hijau-hijaunya Ini sebenarnya simple ya banget. bikinnya ya, nggak lama, nggak pakai lama. Enggak. Sambil nunggu anak-anak bobo siang, anak-anak sekolah. Yang penting udah siap bahannya di kulkas ya. Iya. Makanya Yang penting. perencanaan itu penting supaya juga tidak terjadi food waste Al. Betul. Karena kita Indonesia ini ternyata kita ini banyak adalah sekali ya. ya pembuang food waste nomor 2 Oh, di wow. dunia. Dan pembuang plastik paling banyak Ya. di dunia sekarang udah. Ini Nomor 2 setelah Arab Saudi. Bisa ini penggerak dari zero waste. Luar biasa ya, punya bayi dan juga zero waste. Enggak zero waste, less waste. Less Aku masih ada waste. juga sampahnya Less kok. waste. Mengurangi aja, Mengurangi. berproses menjadi lebih baik, ya kan? Itu aja nama itunya udah Udah luar biasa. Oke. Ya, ini udah bisa kita masukin. Aku didihin lagi. Jangan sampai blub sekali tapi ya teman-teman. Jadi biar Oh ini jadi apinya kecil aja ya? ya biar dia slow cook aja. Oke. Tapi Ini dia proteinnya banyak ya, protein dari daging, protein dari Iya dong. tahu. Ya. pecah. Oke. Liz, sekarang kan dirimu masih menyusui ya. Makanan favoritnya apa nih untuk menjaga pasokan asinya? Sayur daun kelor. Sayur daun kelor. Sayur daun kelor pakai jagung. Nah, Pakai ini juga jagung. teman-teman kalau misalnya di rumah lagi ada wortel, potong Hmm. kecil-kecil campur. Campur. Terus ada jagung, bisa juga dicampurin. Kayaknya di tangan dirimu tuh semuanya magic ya. Buka kulkas, apanya ada plung jadi Iya. gitu ya. Yang penting kita tahu makanan ini rasanya kayak apa, cocoknya diapain. Sebenarnya gitu. Tips aja dong buat ibu-ibu nih yang males banget masuk ke dapur. Biar ada sedikit semangat masuk ke dapur. Apa dulu sih praktisnya nih? Gini, harus dari nawaitunya. Gimana coba dibagi nih ke ibu-ibu untuk bisa masuk ke Sebenarnya sih kalau misalnya kita bisa delegasikan ke asisten rumah tangga nggak ada masalah juga, karena kita di Islam juga boleh kok punya asisten rumah tangga gitu ya. Tapi kan kalau kita bisa pilih sendiri ingredients-nya. Iya, pilih kita sendiri tahu, nanti. Nah, ya. nanti si si asisten rumah tangga yang bikin, tapi tetap kan tidak mendapat sentuhannya ibu. Nah, pada saat ibu Ini kemarin kan ada aku energinya ya. iya, pada saat ada lagi energi ngolah. dimasukin, kemudian mungkin kita Ada sambil doanya, zikir. ya. Bener. Nah, kemudian juga kemarin tuh aku bikin pasta, anak-anak tuh selalu kita bikin pasta sendiri. Nah, Dari jadi pada scratch saat ya, dari ngadon. scratch. Jadi pas ngadon itu disitulah masuk benih-benih cinta. Jadi gimana tipsnya untuk ibu-ibu biar
nggak males nih untuk memulai itu biar simpelnya gimana sih? Ini adalah investasi ibu-ibu seumur hidup, anak-anak, bahkan bukan seumur hidup, sampai nanti meninggal. Yang kita tinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah, benar nggak? Dan itu terbentuk dari daging-daging yang halal. Iya, jadi kita udah berpikir bukan hanya makan halal aja, tapi juga yang toyib. Mungkin bisa dimulai dari motong buah aja dulu ya. Motong buah, di situ Kupas ada dulu doa-doa. kupas buah sendiri, masukin ke juicer itu yang paling mudah ya. Ya, benar. Baru Atau habis goreng itu telur itu udah paling gampang. gampang. Semangat moms di rumah. Oke, kita tunggu, ini kayaknya udah mulai matang ya. Harum. Ya. Kalau yang mau ditambahin garam, boleh garam. Nah, terus garam juga kita pakainya sea salt ya. Oke. Gitu. Jadi Sama yang Himalayan benar-benar. salt sama? Beda. Kalau Himalayan kan dari Himalaya ya, jauh. Tapi jauh ya, agak nanjak dulu ya. Jauh gitu. Jadi maksudnya sebenarnya kan kita punya banyak laut. Iya. Ini garam dari Bali, Oke, itu dari laut juga Indonesia ya. nggak terlalu jauh. Jadi kita bantu juga saudara-saudara Dari kita. sini. Kalau serving nggak boleh berantakan ya. Ya, baiklah. Kita belajar dari Chef Lisa. Sebentar ya, kayaknya mangkoknya kurang cantik. Jadi ya moms di rumah, kalau serving, kalau prepare, kalau masak selalu menjaga kebersihan atau hygiene. Kenapa? Karena dapur itu bisa jadi sarang kuman dan itu tidak baik untuk tubuh keluarga. Oke, ini udah jadi. Inilah apa namanya? Bulat tahu daging kelor. Bola tahu daging kelor. Wanginya harum. Ini ya mom, kalau makanannya enak dan segar ini menambah hormon oksitosin. Jadi momsnya bisa berlimpah asinya, hormon serotonin, momsnya bisa tenang, rileks, dan juga hormon dopamin. Bisa tidurnya lebih nyenyak. Karena kalau punya bayi kan tidurnya lumayan ya. Benar. Lumayan kurang. Ya, kurang pasti. Makanya kita harus selalu deep sleep Nah, untuk deep sleep itu biasanya ya satu ngikutin sunah-sunah, kemudian makanannya juga harus benar. Jangan mengkonsumsi terlalu banyak gula. Ini kalau misalnya ditambahin jahe juga seger ya? Kalau Boleh, untuk bumil-bumil yang Boleh. masih nausea itu Boleh. ya? Terus kalau mau dibikin jadi agak kari, ditambahin kunyit sama santan juga Nggak apa-apa. Oke. Kalau pengganti santan nih untuk ibu-ibu yang misalnya preeklampsia gitu kan, mereka nggak boleh darah tinggi. Sebenarnya nggak apa-apa, santannya santan asli. Oh, langsung Santannya diperes santan gitu? asli, kemudian begitu udah matang baru dimasukin santannya. Jadi santannya tidak dimasak sampai mendidih. I see. Cuman kekurangannya kalau santan tidak dimasak sampai mendidih, dia gampang basi. Oh, gampang basi. Jadi nggak bisa diinepin ya? Nggak bisa diinepin gitu. Harus dihabiskan hari Saat itu itu juga. Dan memang kalau masak, kalau saya juga biasanya masak itu untuk satu atau dua kali makan. Ya. Oke, Mams, kita sudah lihat hasilnya, nanti kita cicipin gimana reviewnya. Dan untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Chef Lisa untuk masak-masaknya sore hari Dicoba ini. ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.